Bab 801. Intinya, selama Daniel tidak setuju, Tracy tidak akan bisa bergabung ke dalam proyek ini. Tracy mengira alasan dia membuat permintaan sulit ini sekarang hanya untuk membuatnya merasa kesulitan, lalu mundur. Aku setuju. Tracy menatapnya dengan dingin. Besok aku akan pergi ke negara Emron untuk mengurus hal ini. Ini baru benar. Daniel mengangkat bibirnya. Kutunggu kabar baik darimu. Kemudian dia bangkit berdiri, lalu pergi sambil mengucapkan kalimat ini. Setelah mendapatkan dokumen dukungan dari Lembaga Olahraga Negara Emron, kita akan menandatangani perjanjian kerjasama. Tracy melihat punggungnya sambil menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak bisa mengaitkan pria jahat dan licik ini dengan gigolo yang penuh kasih sayang tadi malam. Mereka bukanlah orang yang sama. Sama sekali bukan. Tracy, kamu tidak marah kan? Duke membujuknya dengan hati-hati. Aku juga. Sudah menyiapkan acara makan malam bersama malam ini untuk menjamu Pak Stephen dan Pak Marlon. Kamu mau datang? Tentu saja. Aku akan pergi. Tracy berkata dengan kesal. Masalah sepele ini tidak bisa menghalangiku. Baguslah. Duke menghela napas lega. Sekarang aku akan pergi menemani mereka berkuda. Aku akan pergi ke Laut Selatan. Sampai jumpa nanti malam. Tracy bangkit berdiri, lalu pergi. Setelah naik mobil, Ryan bertanya, Tuan Daniel, apa Anda sengaja membuat Nona Tracy mundur? Ryan telah bersama Daniel begitu lama dan mengenalnya dengan sangat baik. Meskipun Daniel adalah orang yang membedakan urusan pekerjaan dan pribadi dengan sangat jelas, tapi dia tidak akan menggunakan hal seperti itu untuk mempersulit Tracy. Jika memang demi bisnis, dia bisa mendiskusikan persyaratan, mengurangi proporsi saham keluarga Moore atau memintanya menambahkan dana. Namun, dia malah mengusulkan agar Tracy mencari dukungan dari Lembaga Olahraga Negara Emron. Dia kelihatannya seperti sengaja mempersulit Tracy, tapi sebenarnya ia hanya ingin memintanya meninggalkan kota Bunaken untuk sementara. Kamu bisa melihatnya. Daniel sedang menunduk dan melihat dokumen yang dikirimkan Direktur Tony. Terdapat masalah kecil lainnya dari peluncuran produk teknologi baru. Masih tersisa 13 hari sebelum pembukaan proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Dalam waktu sesingkat itu, Tuan Besar tidak mungkin kembali ke negara Maple. Anda ingin Nona Tracy pergi, agar bisa menyelesaikan urusan dengan Tuan Besar, dan menghindari mereka saling bertemu. Ryan bertanya dengan ragu-ragu. Daniel mengangguk. Dalam beberapa hari ini, mereka hampir bertemu beberapa kali. Jika mereka benar-benar bertemu, maka akan menjadi bencana. Iya, Ryan teringat beberapa hari ini dan merasa sedikit takut. Setelah Tracy kembali ke negara Emron, aku akan mengurus Tuan Besar dulu, lalu pergi ke kota tua. Daniel telah merencanakan. Kamu periksa keberadaan Tabib Hansen. Baik, 2 tahun lalu, setelah Tracy menghilang, Amanda dan Dixon bilang mereka akan membawa Tabib Hansen kembali ke kota tua. Pada saat itu, Tabib Hansen masih koma, tapi mereka bersikeras ingin pergi. Akhirnya, Daniel menyetujui mereka pergi dan memberikan sejumlah uang. Dia tahu, setelah kejadian yang menimpa Tracy, mereka kehilangan kepercayaan padanya dan bahkan sama seperti Windy, curiga keluarga Wollens hanya menginginkan anak dan membunuh ibunya, Tracy, serta Bibi Juni. Benar saja, setelah meninggalkan kota Bunaken, mereka memutuskan hubungan dengan keluarga Wollens. Windy juga sama, dia pergi bersama ibunya dan 2 tahun ini tidak pernah kembali. Melihat Tracy yang mendapatkan serangan dengan matanya sendiri tadi malam, Daniel sangat terkejut. Dia tidak akan membiarkannya menderita lagi dan dia tidak bisa membiarkan hal ini menjadi penghalang di antara mereka. Karena itu, dia harus menemukan Tabib Hansen sesegera mungkin untuk mengeluarkan sisa racun di tubuhnya. Tapi, Amanda dan Dixon salah paham besar terhadapnya dan karena beberapa hal tak terduga sebelumnya, membuat Tabib Hansen terluka parah. Kali ini, demi menghindari kesalahpahaman, dia harus menanganinya sendiri. Selain itu, dia khawatir saat dia pergi, Tuan Besar tidak sengaja bertemu dengan Tracy. Jadi dia berencana untuk membiarkan Tracy meninggalkan kota Bunaken dan pada saat yang bersamaan, dia juga akan membiarkan Tuan Besar kembali ke negara Maple sesegera mungkin. Dengan begitu, ia bisa mengurus berbagai hal dengan tenang.
Bab 802. Semua orang sibuk di sore hari. Daniel kembali ke kantor untuk menangani masalah dan Tracy pergi ke Laut Selatan untuk memeriksa pangkalan. Duke sibuk menjamu 5 mitra dan keluarga mereka. Lalu, ia juga menyiapkan pesta makan malam sederhana untuk menenangkan suasana berantakan tadi malam. Daniel masih sedang menandatangani dokumen di kantor. Duke menelepon dan berulang kali mendesak, "Daniel, kamu harus datang ke acara makan malam ini. Sekarang proyek berjalan seperti yang kamu rencanakan. Kamu juga jangan membuatku malu. Jangan mempersulitku." "Oke, tempat biasa kan. Aku akan datang tepat waktu." Daniel tidak ingin berbasa-basi dengannya lagi. "Oke, aku tunggu." Setelah menutup telepon, Daniel meminta Ryan membuat jadwalnya. Lalu pergi rapat dengan Direktur Tony dan yang lainnya untuk membahas produk teknologi baru. Rapat hingga jam 18 dan Daniel masih sibuk dengan pekerjaannya. Ryan sudah mengingatkannya, tapi dia tidak berani mendesaknya terus-menerus. Jadi dia hanya bisa terus melihat jam. Daniel menyelesaikan pekerjaannya hingga jam 18.20. Melihat langit sudah gelap, dia bergegas pergi ke Taman Luke Hills. Pada saat ini adalah jam sibuk di kota dan jalanan sangat macet. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 19. Mobil mereka terjebak di pintu keluar tol dan mereka menemukan mobil Rolls-Royce Silver lagi. Hartono berteriak dengan kencang. "Mereka lagi. Dunia begitu sempit. Kali ini tidak boleh biarkan mereka menyalip. Santai saja. Jangan sampai terserempet. Akan memakan waktu lebih lama." Ryan mengingatkan. "Tidak akan." Hartono sangat kompetitif dan dengan cepat menyalip ke depan. Lalu melaju di depan mobil Rolls-Royce Silver. "Hahaha." Hartono sangat senang. "Akhirnya aku menang kali ini." Wanita itu sangat mengesalkan. Daniel mendongak melihat kaca spion. Mobil Rolls-Royce Silver juga menerobos ke kerumunan dan menyusul. Wanita yang mengendarai mobil mengerutkan kening. Tampak seperti kucing liar yang marah. Hartono segera mempercepat laju, mendahului mereka. Mereka berdua saling bertatapan. Meskipun itu dendam, tapi tidak ada maksud lainnya. Daniel tiba-tiba bertanya, "Hartono, sudah berapa lama kamu bekerja untukku?" Hartono tertegun sejenak dan buru-buru menjawab, 8 tahun, Tuan Daniel." Dia sudah bekerja sejak dia umur 13 tahun. Ryan menambahkan, Daniel mengangguk. Tangan Hartono yang memegang kemudi gemetaran. Mengira dia telah melakukan kesalahan dan Tuan Daniel ingin memecatnya. "Aku akan memberimu tugas." Daniel tiba-tiba berkata, "Tuan Daniel, katakanlah, meskipun harus naik ke Gunung Pisau atau turun ke Lautan Api, saya akan melakukannya." Hartono berkata dengan emosional, "Saya bekerja untuk Tuan dan telah menjadi milik Tuan. Nyawaku bisa kapan saja Tuan ambil, tapi tolong jangan mengusirku." Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, suaranya tercekat dan matanya memerah. Ryan sedikit gelisah dan dengan hati-hati mengamati wajah Daniel. Pada saat ini, mobil Rolls-Royce Silver tiba-tiba melesat menjauh dari samping. Paula mengulurkan tangan melalui jendela dan mengacungkan jempol kepada Hartono. Hartono sangat kesal hingga menggertakkan giginya dan ingin melawannya. Tapi sekarang dia tidak memikirkannya lagi. Dia bertanya dengan suara gemetar sambil melihat kaca spion. "Tuan Daniel, tugas apa yang ingin Tuan berikan padaku?" Nama gadis yang mengemudikan mobil tadi sepertinya Paula. Daniel menunjuk ke mobil Rolls-Royce Silver di depannya. "Habisi dia." Ryan tercengang. Hartono tertegun sejenak. Lalu alisnya berkerut dan wajahnya terlihat tegang. Meskipun dia sangat menyebalkan. Tapi, rasa kesal tidak sebanding dengan kematian. "Siapa yang menyuruhmu untuk membunuhnya?" Daniel terdiam. "Aku memintamu untuk menggodanya." "Menggoda? Apa kamu mengerti?" Hartono tercengang dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Wajahnya memerah. Saya tidak bisa." "Ajari dia." Daniel memerintah Ryan. Bab 803. Ryan tercengang. "Aku juga tidak. Kamu berani bilang tidak bisa. Akan kupotong lidahmu." Daniel mendengus dingin. Jika tidak bisa ya belajar. Apa hal sesederhana ini lebih sulit dari menembak? "Baik." Ryan menundukkan kepalanya menerima perintah. "Baik." Hartono mengerutkan bibirnya dan tampak muram. Tak lama kemudian,
Mereka tiba di Taman Luke Hills. Sebelum ke sana, Daniel ingin kembali dan berganti pakaian dulu. Tapi Duke menelepon lagi dan mendesaknya. Kamu terlambat setengah jam, semua orang menunggumu. Segera sampai, Daniel langsung pergi ke restoran. Ryan meminta pengawal yang ada di Hotel Hot Spring untuk mengantarkan satu set pakaian. Sekelompok orang turun dari mobil dan berjalan menuju ke restoran. Mobil keluarga Wallens lainnya datang. Pintu terbuka dan ternyata Victoria. Kenapa kamu datang ke sini? Daniel mengerutkan kening. Kebetulan aku ingin pergi jalan-jalan. Dan kamu memerlukan pakaian. Jadi aku pikir, sekalian saja antarkan untukmu. Victoria berkata dengan bahasa isyarat sambil tersenyum. Kamu tidak perlu repot-repot. Meskipun Daniel tidak senang, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Ryan melangkah maju untuk mengambil pakaiannya. Cepatlah pulang dan istirahat. Daniel mendesak, berbalik dan hendak masuk. Pada saat ini, sekelompok orang keluar untuk menyambut Daniel. Nyonya Marlon seketika mengenali Victoria dan berteriak dengan penuh semangat. Oh, bukankah ini Nyonya Daniel? Benar, benar. Nyonya Stephen juga berkata dengan semangat. Ini Nyonya Daniel yang muncul di berita sebelumnya. Presdir Daniel, tak disangka Anda membawa keluarga Anda malam ini. Baguslah, kita bisa saling mengenal. Daniel segera mengedipkan mata pada Ryan. Ryan buru-buru mendesak pengawal untuk cepat membawa Victoria pulang. Pada saat ini, terdengar sebuah suara dingin. Kenapa menyembunyikannya? Tidak ingin orang lain melihatnya. Tepat setelah Tracy selesai mengganti pakaiannya, dia mendengar percakapan di sekitarnya. Sedangkan, wanita di dalam mobil tidak juga turun, sehingga ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Entah mengapa, Tracy sangat penasaran dan ingin tahu siapa wanita itu. Daniel mengerutkan kening. Dia tidak ingin Tracy melihat Victoria. Mungkin Tracy akan menebak dari gosip para wanita ini bahwa keluarga Wallens meminta Victoria untuk menggantikannya pada tahun itu. Pengawal hendak menutup pintu mobil, tapi perawat sudah memapa Victoria turun mobil. Victoria juga melambaikan tangan sambil tersenyum dan menyapa para wanita itu. Wajah Daniel menjadi muram dan dia segera pergi mendorong kursi roda Victoria, mencoba menaikkannya ke mobil. Tapi di mata orang lain, Daniel terlihat seperti ingin membantu Victoria. Terlihat saling mencintai. Lagi pula, semuanya sudah terlambat. Tracy akhirnya melihat wajah Victoria dengan jelas. Tiba-tiba perasaan rumit dan aneh muncul di benaknya. Dia tiba-tiba merasa pusing dan sesuatu yang dingin perlahan keluar dari hidungnya. Tracy, Duke bergegas memapah Tracy. Daniel berbalik dan melihat Tracy mimisan. Ia bergegas melangkah maju. Tiba-tiba, Tracy mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tatapan menakutkan. Tatapan penuh dengan kebencian. Langkah Daniel tiba-tiba terhenti dan menatapnya dengan heran. Apakah dia sudah mengingatnya, atau mengetahui sesuatu? Tracy, apa kamu baik-baik saja? Duke juga takut dengan tatapan Tracy. Tracy merasakan sakit di kepalanya. Tadi ada emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Tapi sekarang dia mulai menjadi linglung lagi. Masuk dan istirahatlah dulu. Duke dengan cepat memapah Tracy masuk. Yang lainnya kebingungan saat melihat adegan ini. Daniel menatap punggung Tracy. Hatinya terasa seperti jatuh ke dalam jurang. Dia tiba-tiba mengerti bahwa 2 tahun yang lalu sebelum Tracy kehilangan ingatannya, dia mungkin sudah tahu tentang Victoria yang menggantikannya. Jika ia tidak tahu, dia tidak akan penasaran siapa wanita yang ada di sisinya. Belum lagi, setelah melihat Victoria, perubahan reaksinya begitu drastis. Bab 804. Di belakangnya, ada sebuah tangan menarik lengan Daniel. Enyahlah, Daniel berteriak dengan marah. Victoria merinding dan wajahnya langsung memucat. 2 dokter dan perawat wanita di sebelahnya gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas. Para wanita itu juga buru-buru mundur, tidak berani memprovokasi Daniel. Setelah beberapa waktu, Daniel menyesuaikan emosinya dan berbalik untuk melihat Victoria. Victoria dengan berlinang air mata, berkata dengan bahasa isyarat, Daniel, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Apa aku membuatmu marah? Kemarahan di hatinya masih belum mereda. Daniel mengerutkan kening dan memerintahkan dengan suara yang rendah, antar dia pulang. Baik, perawat segera memapah Victoria naik mobil.
Pengawal menutup pintu dan bergegas pergi. Rian dengan hati-hati mengamati raut wajah Daniel dan membujuk dengan pelan. Nona Tracy mungkin tidak ingat apapun. Anda jangan panik. Kita masuk dulu. Daniel melangkah dan berjalan masuk. Aula perjamuan masih ramai dan musik piano masih dimainkan. Tapi para tamu tidak berani menari atau bercanda. Mereka semua merasa takut. Daniel buru-buru ke ruang tunggu di aula belakang. Pintu terbuka. Duke sedang menjaga Tracy. Apa kamu baik-baik saja? Apa ingin pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Saat ini Tracy telah kembali tenang. Minum segelas air hangat. Mengangkat kepalanya. Menatap Daniel yang ada di pintu dengan dingin. Presdir Daniel tidak perlu menemani nyonya. Untuk apa datang ke sini? Daniel membuka mulutnya dan ingin bertanya tentang kondisinya. Tapi pada akhirnya dia berkata, tubuh Nona Tracy begitu lemah. Cepat pulang dan istirahatlah. Nyonyamu yang lemah. Tracy mengangkat alisnya dengan dingin dan arogan. Tidak peduli di dunia bisnis atau medan perang. Aku Tracy Moore, tidak akan berbaik hati. Lebih baik seperti itu. Daniel menatapnya dalam-dalam. Lalu berbalik dan pergi. Dia menatap ke bawah dan mengepalkan tangannya. Jelas-jelas merasa tertekan. Tapi ia tidak bisa memeluknya dan menjelaskan. Perasaan semacam ini benar-benar buruk. Apa yang terjadi? Duke melihat ke arah Daniel pergi dan butuh beberapa saat baginya untuk sadar kembali. Lalu bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa semua orang bilang wanita itu adalah istri Daniel? Bukankah istrinya menghilang? Kamu keluar saja dulu. Para tamu di luar sudah menunggu. Tracy tidak mendengar perkataan Duke dengan jelas. Malah mendesaknya untuk keluar dan menyapa para tamu. Kemarin dia sudah mengacaukan acara. Jangan biarkan Daniel merusak acara ini lagi. Oh, benar. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Duke dengan cepat bangkit berdiri dan pergi. Setelah beberapa langkah, ia berbalik dan bertanya padanya. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku hanya akan merias wajah sebentar. Lalu keluar. Tracy tersenyum padanya. Ya, Duke buru-buru pergi. Mata Tracy berangsur-angsur menjadi dingin dan dia memerintahkan. Selidiki siapa wanita itu. Aku sudah menyelidikinya. Naomi bekerja dengan sangat cepat. Dia adalah putri dari keluarga Hilton. Adik tiri Linda Hilton. Ini adalah informasi lengkap mengenai dirinya. Tracy melihat dokumen sambil tersenyum dingin. Ternyata bisu. Kekayaan keluarga Wallens begitu berlimpah. Tapi malah menikahi seorang wanita bisu. Paula sangat bingung. Cari tahu berita pernikahan mereka pada tahun itu. Tracy memerintahkan. Semua berita yang berkaitan. Termasuk foto video pernikahan. Semuanya. Baik, Naomi segera pergi melaksanakannya. Pelayan merias wajah Tracy. Kemudian merapikan pakaian dan rambutnya. Tracy bangkit dan berjalan menuju aula utama. Pada saat ini, aula utama telah kembali ramai seperti sebelumnya. Duke Louis menyapa semua orang dengan ramah. Baik Pak Stephen maupun Pak Marlon dengan keras. Menegur istri mereka dan menyuruh mereka agar tidak berbicara lagi malam ini. Dari tadi malam hingga hari ini, kedua wanita itu telah menyinggung Daniel beberapa kali dan sekarang mereka menjadi gelisah sambil duduk di sudut ruangan. Tidak berani berbicara lagi.